dari teologi kesengsaraan, seumur hidup engkau akan menjadi lebih kuat dan engkau tidak gampang diganggu gugat, tidak gampang diombak-ambingkan oleh kekacauan atau apapun yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Saudara sekalian, Paulus berkata dengan satu ketegasan luar biasa, sekarang aku menerima kesesakan, aku berada di dalam penjara, aku menderita karena kamu. Justru karena memberitakan Injil, memberitakan sesuatu kehendak kepada engkau, sehingga aku dipenjarakan. Tapi dia mengatakan, jangan merasa itu malu. Jangan merasa itu satu hal yang menyusahkan. Jangan merasa satu hal itu merupakan sesuatu yang menjadikan kamu kecewa. Jangan. Jangan tawar hati karena saya dipenjara. Jangan tawar hati karena saya menderita. Jangan tawar hati karena saya sesak. Paulus berkata, karena ini menjadi kemuliaan bagimu. The suffering become glory. Saudara-saudara, tidak ada di dalam agama lain, di dalam filsafat siapapun, atau pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang agung di dalam sejarah, mempunyai pengertian yang menggabungkan suffering and glory. Saudara-saudara, dan di dalam 1 Petrus, Rasul Petrus pada waktu tua mengatakan orang yang menderita adalah ada roh kemuliaan yang berada hinggap di atas mereka. Nah, ini merupakan satu konsep yang konsisten antara Paulus dan Petrus. Suffering and glory. Saudara-saudara, kesusahan, penderitaan, bukankah itu membuat malu manusia? Tapi tidak. Justru penderitaan yang berdasarkan kebenaran dan kehendak Allah, justru itu menjadi kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia dimengerti oleh orang dunia adalah kalau pakai berlian besar, kalau pakai pakaian yang bagus, kalau mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi kemuliaan-kemuliaan semacam demikian tidak lama, saudara-saudara. Baru setengah tahun yang lalu, orang-orang yang hebat sekali di Indonesia sekarang merasa malu luar biasa. Baru beberapa bulan yang lalu, orang-orang menjadi menteri, diangkat tinggi, yang masuk di MPR, itu merasa mempunyai kedudukan 1.000 orang di atas 200 juta. Tapi bagaimanakah mereka? Satu persatu keluar karena nepotisme. Sekarang menjadi orang yang paling malu, yang dihina. Jadi kemuliaan kehormatan dunia itu tidak bisa disandarkan. Kemuliaan, kehormatan di dunia tergantung sesuatu di luar dirimu. Dan kebanyakan itu bukan kehendak Allah. Tetapi kemuliaan karena menderita. Kemuliaan karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan karena menjalankan rencana Allah. Itu kemuliaan yang bukan saja dihormati oleh mereka yang mengerti, juga menjadi satu contoh teladan untuk merangsang manusia berbuat baik selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita memikirkan orang-orang di dalam sejarah yang bertanggung jawab, yang baik, yang korban, yang mati syahid, yang menjalankan kehendak Tuhan dan mendapatkan penderitaan, di dalam hati kita sedalam-dalamnya kita merasakan kita dirangsang oleh teladan yang agung. Kita selalu diberikan inspirasi untuk didorong bagaimana berbuat baik dan hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka Paulus, baik Petrus, mereka menggabungkan suffering and glory. To suffer in the will of God is so glorious. Saudara-saudara, the spirit of glory will be on you when you suffer according to the will of God. Janganlah merasa malu. Janganlah merasa kecewa. Jangan menjadi tawar hati karena kesesakanku. Karena inilah kemuliaanmu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Setelah Paulus mengatakan kalimat-kalimat ini, dia kembali menyatakan kedua kalinya di Efesus bahwa dia berdoa untuk gereja. Saudara-saudara, apakah menjadi keinginan seorang hamba Tuhan yang menggembala? Itu menentukan kemungkinan arah dan mutu dari jemaat. Kalau yang diinginkan oleh pendeta adalah egoisme, adalah keuntungan diri sendiri, gerejanya bagaimana bisa bertumbuh dengan sehat dan sungguh-sungguh? Saudara-saudara, jika yang diinginkan oleh hamba Tuhan, yang diinginkan oleh gembala, yang diinginkan oleh pendeta dan pimpinan-pimpinan, itu adalah satu kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan di dalam jemaat, yaitu tubuh Kristus. Maka doa daripada sang pendeta, sang pemimpin, itu menjadi dasar dan prinsip
pertumbuhan gereja bisa menjadi sehat dan bisa maju. Saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh seseorang itu merupakan arah daripada roh orang itu. Dan arah rohani itu dinyatakan melalui cara dia menginginkan, cara dia berdoa. Saudara-saudara, yang kau inginkan, yang kau doa, kalau diukur kebanyakan adalah untuk kebutuhan dirimu, kau inginkan kekayaan, kau inginkan selamat, kau inginkan perdamaian, kau inginkan keluargamu kaya raya dan sebagainya. Maka saudara adalah self-centered religious man. Saudara-saudara, self-centered religious man is not a saint's patron. Seseorang yang hidup agamanya egosentris, hidup agamanya, keinginannya hanya untuk Tuhan melindungi dia, Tuhan memberkati dia. Dia kelihatan begitu betul-betul di dalam agama. Sebenarnya seluruh hidup rohaninya tidak menyatakan dia orang suci yang beres. Karena dia telah membalikkan. Allah melayani dia. Bukan dia yang mau melayani dan menghormati Tuhan. Saudara-saudara, so many people are religious. Begitu banyak orang begitu bersifat agama. Tapi makin sifat agama, makin kelihatan ngotot berdoa. Makin menyimpang daripada kehendak Tuhan. Yang seharusnya God-centered life. Hidup berpusat kepada Allah. Bukan hidup berpusat kepada diri. Paulus berdoa. Dan sini dikatakan, dia kepada orang Efesus berkata, itulah sebabnya di hadapan Bapa aku bersujud. Nah saudara-saudara, istilah bersujud di dalam bahasa Indonesia ini aslinya boleh diterjemahkan sebagai aku mentekukkan lututku. Lututku tekuk. Aku berlutut di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian baru hanya berapa kali saja istilah seperti ini muncul. Dan ini salah satu ayat yang paling penting di mana Paulus beritahu kepada orang di Efesus, aku berdoa bagimu dan aku berlutut di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di perjanjian lama kita melihat pada waktu Abraham berada, dia berdoa. Berdoa dan kepalanya berada di kedua lututnya. Dia begitu mentekukkan diri. Akhirnya dia membengkokkan diri, melututkan diri di hadapan Tuhan. Merasa diri begitu remeh. Merasa diri begitu rendah. Saudara-saudara, gereja yang berdoa adalah gereja yang tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, gereja di Korea mengapa menjadi salah satu mujizat yang terbesar di dalam pertumbuhan gereja Asia. Saudara-saudara, Asia memiliki Taoisme, Sintoisme, Shamanisme. Asia mempunyai Konfusianisme, Buddhisme, Hinduisme. Ini semua merupakan agama-agama dan filsafat-filsafat yang paling kuno dan paling kolot dan ketat. Sehingga Asia menghasilkan orang-orang yang paling tidak mungkin menerima Injil. Saudara-saudara, itulah sebabnya Asia, gereja-gereja tidak gampang bertumbuh. Saudara-saudara, Injil sudah dikabarkan ke Jepang lebih daripada 150 tahun. Saudara tahu tidak? Sampai di sekarang, seluruh negara Jepang tidak ada satu gereja yang mengikut kebaktian minggu separuh dari gereja ini. Seluruh Jepang tidak ada satu yang lebih dari 600 orang. Saudara-saudara, bukan saja demikian, kita melihat di Thailand, di antara 1000 orang hanya kira-kira satu orang Kristen. Tetapi mengapakah Korea mempunyai satu pertumbuhan gereja yang menjadi mujizat? Saudara-saudara, salah satu sebab adalah mereka menuntut dan mereka mempentingkan kitab suci. Kedua, mereka berlutut dan mereka berdoa di hadapan Tuhan. Kira-kira 1908, yaitu 90 tahun yang lalu, seorang missionary berada di Korea Selatan. Dia berteriak-teriak, percayalah Yesus, percaya Yesus, karena dia juru selamat. Di antara pendengar yang di Injil itu ada satu orang mengatakan, mengapa saya harus percaya Yesus? Orang Korea itu kalau waktu berani kasar sekali. Itu sebab seluruh Indonesia cuma ada mantan presiden di Korea yang dipenjarakan atau mau dihukum mati. Yang lain jarang. Mereka kalau sudah berani, tegas. Dan mereka keras sekali. Kenapa saya harus percaya Yesus?
Lalu pendeta itu missionary tidak bisa jawab. Dia cuma mengatakan, sebab kitab suci firman Tuhan mengatakan harus percaya Yesus baru diselamatkan.